David, ganti daily driver aja, bikin heboh. Setelah bertahun-tahun pakai Samsung Galaxy Z Fold untuk daily drivernya, David Gadgetinis tuh ganti sebuah daily driver baru, yaitu Oppo Find N3. Gak lama, Putu Reza juga update story yang bilang kalau untuk saat ini daily drivernya itu salah satunya adalah Oppo Find N3. Ngeri nggak tuh? Buset. Kalau kayak gini kan jadi bikin penasaran ya. Emangnya Oppo Find N3 tuh sebeda apa sih sama Galaxy Z Fold 5? Sampai-sampai dua reviewer gede itu langsung pindah ke Oppo pas Oppo Find N3 ini keluar. Well, itu bikin gue penasaran sih, jadi mau ngebandingin langsung antara kedua handphone ini. Dan kami juga udah sempat bikin review untuk kedua handphone ini juga, dan impresinya emang beda banget. Si Oppo Find N3 itu rasanya kayak lebih mateng gitu. Disclaimer dulu, di video ini gue bakalan banyak ngomongin menurut gue, atau sepengalaman gue, atau menurut pendapat gue, karena video ini tuh bakalan subjektif banget, dan kalian boleh untuk nggak sepakat sama gue. Supaya lebih fokus, gue mau ngebandingin kedua device ini dari tiga hal aja. Dan tiga-tiganya itu adalah hal yang menurut gue sangat dipedulikan sama pengguna foldable. Yang pertama itu adalah desain dan kenyamanan, kedua itu kamera, dan ketiga itu adalah produktivitas. Buat performa mungkin gue nggak akan bahas lebih jauh ya, karena kedua-duanya tuh sama-sama cepet. Dua-duanya pakai Snapdragon 8 Gen 2. Meskipun Samsung punya, ini clock speednya lebih cepet karena dia punya embel-embel Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Tapi punya Oppo ini RAM-nya lebih gede. Kalau yang ini 12 GB, punya Oppo tuh ada di 16 GB. Tapi itu perbedaan performa di atas kertas, karena secara sehari-hari penggunaan gua, dua-duanya tuh satset-satset aja sebenarnya. Ngelihat wujud kedua foldable ini, kalian pasti langsung notice perbedaan di dimensi layar covernya. Samsung Galaxy Z Fold 5 pakai layar OLED berukuran 6,2 inci dengan resolusi 2316 x 904 pixel. Sementara Oppo Find N3 pakai layar OLED 6,3 inci dengan resolusi yang lebih tajam. Secara rasio, layar Z Fold 5 ini lebih memanjang, tapi sempit. Sementara Oppo Find N3 lebih kelihatan normal kayak handphone kebanyakan. Perbedaan rasio ini surprisingly lumayan ngaruh buat pengalaman penggunaan gua. Ngetik di Oppo Find N3 terasa lebih nyaman dan lebih natural ketimbang ngetik di Galaxy Z Fold 5. Layarnya Z Fold 5 rasanya terlalu sempit untuk jari-jari gua. Typo lebih bisa dihindari ketika gua menggunakan Oppo Find N3. Karena Oppo Find N3 punya layar depan yang wujudnya lebih umum, tampilan aplikasi yang dipakai di sini nggak ada yang kepotong atau terpaksa ditambahin black bar yang lebih gede di atas dan di bawah. Sementara Z Fold 5 sebaliknya. Rasio layar di Galaxy Z Fold 5 juga kayak maksa penggunanya buat buka layar dalamnya setiap kali make layarnya untuk dapetin pengalaman yang lebih nyaman. Untuk hinge atau engselnya, keduanya sama-sama bagus dan sama-sama rapat. Rapat ini penting kalau kalian milih foldable, biar debu dari luar itu nggak gampang masuk. Perlu diketahui, kedua hinge agak beda cara kerjanya ya. Hinge dari Oppo Find N3 pakai mekanisme yang smooth, nggak ada step berhenti-berhenti gitu. Jadi kalian bisa arahin di angle apapun, ini bebas. Sementara Galaxy Z Fold 5 pakai mekanisme kayak step gitu, jadi berhentinya tuh kayak udah ditentuin, meskipun nggak terasa banget sih. Implikasinya nggak banyak juga, keduanya sama-sama enak dipakai, paling buat Oppo Find N3 kalau sudut bukaannya udah terlalu lebar, dia bakalan narik sendiri gitu buat kebuka full. Untuk layar dalamnya, lagi-lagi resolusinya Z Fold 5 kalah dari Oppo Find N3. Z Fold 5 pakai layar OLED 7,6 inci beresolusi 2176 x 1812. Sementara Oppo Find N3 pakai OLED 7,82 inci. Tentu ukuran layar dan resolusi yang lebih gede itu akan gua sukai. Tapi to be fair, sebenarnya keduanya tuh enak banget buat dipakai dan bakalan nentuin produktivitas kalian banget. Untuk hal ini akan gua bahas di bagian produktivitas. Sebentar. Dan ada satu hal yang kentara banget nih di keduanya, yaitu kamera dalam Z Fold 5 pakai teknologi under display. Sementara Oppo Find N3 masih pakai punch hole biasa. Buat desain bagian belakang, gue lebih nyaman sama Z Fold 5 punya, karena bump kameranya nggak terlalu besar dan nggak bikin HP-nya berasa goyang waktu ditaruh di meja dalam posisi kebuka. Tapi ya, menurut gue, Oppo punya alasan yang bagus kok buat bikin bump kamera yang segede gini. Alasannya tuh bagus banget, sampai-sampai gue ikhlas kok kalau handphone ini tuh agak wobble ketika ditaruh di meja. Sementara ini tuh enggak, lebih stabil.
Karena Oppo ngasih full flagship camera di dalam sebuah handphone foldable. Itu sebuah hal yang belum dilakukan sama Samsung dengan Samsung Galaxy Z Fold 5-nya. Kalau kamera di Z Fold 5 ini rasanya emang kayak kamera flagship, tapi kurang full gitu. Karena masih ada yang disunat-sunat. Disunat. Gimana maksudnya bang? Gimana? Nih ya. Gue tunjukin detail-detail dari kedua kamera handphone ini. Samsung Galaxy Z Fold 5 punya kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera telefoto 3 kali 10 megapiksel. Sementara Oppo Find N3 pakai kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 48 megapiksel, dan kamera telefoto 3 kali 64 megapiksel. Overall look-nya, Oppo Find N3 ngasih tone yang lebih warm yang lebih nyata kayak aslinya. Sementara Samsung Galaxy Z Fold 5 ngasih warna yang lebih cool dan saturasinya lebih tinggi. Ini ciri khas Samsung banget. Soal detail foto, Oppo Find N3 menurut gue lebih sering ngasih detail yang lebih tinggi. Thanks to sensor Sony Lithia T808 yang dipakai di kamera utamanya. Kalau lo suka warna tone-nya yang ada rasa Hasselblad-nya, kayak creamy-creamy gitu, Find N3 cocok banget. Doi juga beberapa kali gue temuin lebih oke di sisi dynamic range ketimbang Galaxy Z Fold 5. Tapi somehow juga untuk warna langit, Samsung Galaxy Z Fold 5 itu lebih asik di mata karena rasanya tuh lebih biru. Meskipun pada kenyataannya langitnya tidak sebiru itu. Itu tadi yang gue bilang, saturasi di Z Fold 5 itu rasanya lebih tinggi. Tapi cerita warna ini jadi beda lagi untuk foto malam. Oppo Find N3 bisa ngasih foto low light yang malamnya tuh kelihatan malam gitu. Nggak berusaha ngubah malam jadi terang kayak siang. Ini oke sih menurut gue. Resolusi di lensa ultrawide juga emang udah jomplang nih ya, karena kamera Oppo Find N3 lebih tajam ketimbang Z Fold 5. Lensa ultrawide ini jadi salah satu yang dibanggain sama Oppo sih, karena bisa ngasih sistem kamera flagship full di sebuah HP lipat, barengan sama lensa telefotonya yang ngasih 3 kali optical zoom dan hybrid sampai 6 kali zoom. Hybrid zoom ini jelas ngasih advantage lagi untuk Find N3 karena hasil fotonya yang jauh lebih tajam ketimbang digital zoom punya Z Fold 5. Gue juga coba ambil video 4K 30 fps dan hasil keduanya mirip dengan stabilisasi yang sama-sama bagus banget. Ternyata seru loh. Kalau kita naik dari LRT Taman Mini terus menuju ke Taman Mini-nya, ada shuttle bus di sana. Nih gue zoom ya. Kalau Fold bisa langsung zoom, kalau N3 nggak enaknya tuh zoomnya harus di slide gitu. Tapi ini sampai 3,9 kali, bisa lanjut terus ya. Sementara Fold cuma sampai 3 kali doang. Buat kamera selfie di cover depan, Samsung Galaxy Z Fold 5 pakai resolusi 10 megapiksel, sementara Oppo Find N3 pakai 32 megapiksel. Apa perbedaan resolusi ini bisa bikin hasil fotonya beda? Tentu saja. Menurut gua, Oppo Find N3 ngasih gambar yang lebih tajam dengan dynamic range yang kurang lebih samalah antara keduanya. Soal video pun gua bisa ngambil di 4K 30 fps dengan hasil yang kayak begini. Sekarang Taman Mini tuh naik shuttle bus gitu kayak begini. Terus asiknya adalah kalau gua madep belakang, nah kita bisa ngelihat pemandangan karena di belakangnya kebuka gitu. Cuma gue baru sadar nih, Oppo Find N3 dia nggak bisa pindah kamera ketika lagi rekam video. Ini 4K 30 fps ya. Buat kamera dalam nih ya, Oppo pakai resolusi yang sekali lagi lebih superior di 20 megapiksel. Sementara Samsung pakai under display camera 4 megapiksel aja untuk kamera dalamnya. Dan perlu diingat, bukan cuma resolusi aja yang mempengaruhi hasil kamera dalamnya ini, tapi juga posisi kamera. Punya Z Fold 5 ini ada di bawah display, sehingga gambar yang dihasilin jadi lebih buram dan kurang tajam. Nah, ini adalah contoh hasil kamera dalam ya, inside camera untuk Oppo Find N3 dan juga Samsung Galaxy Z Fold 5. Untuk Oppo Find N3,
dia bisa rekam sampai 4K 30 fps atau 60 fps ya. Nanti gua kasih keterangan di bawah. Sementara untuk Samsung Galaxy Z Fold 5 hanya bisa sampai Full HD dan 30 fps. Untuk perbedaan hasilnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Gue yakin juga kalian akan lebih ngerasa punyanya Oppo Find N3 itu lebih appealing. Dan untuk mikrofonnya juga kalian bisa dengar sendiri. Ini kondisi di tengah hujan deras. Seperti apa kameranya dan seperti apa mikrofonnya, nilai sendiri lah ya. Ini hujan deras banget di luar, suara geluduknya di mana-mana, dan ya begitulah. Nah, sekarang masuk ke perbandingan yang terakhir, yang menurut gue jadi salah satu yang paling penting ketika kita ngomongin handphone foldable yang kayak begini. Untuk kerjain hal-hal yang produktif, kayak baca skrip video ini, gue lebih seneng pakai layar utamanya, karena layar utamanya tuh lebar ketimbang layar depannya. Dan kualitas layarnya pun menurut gue sama-sama bagus, dengan ya warna yang juga sama-sama vibrant. Yang ngebedain tuh ada di crease yang lebih terlihat dan lebih terasa di Samsung Galaxy Z Fold 5. Di Oppo Find N3, crease-nya ini jauh lebih subtle dan jeglongannya ini juga lebih tipis, nggak berasa-berasa banget. Ini bikin penggunaannya lebih nyaman dipakai ketimbang Samsung Galaxy Z Fold 5. Secara software juga, kedua foldable ini punya caranya sendiri untuk melakukan multitasking. Di Z Fold 5, kalian bisa buka 3 aplikasi dengan mode split screen, lalu aplikasi keempat dan seterusnya akan muncul sebagai window terpisah. Secara teori, Oppo Find N3 juga sebenarnya begini, cuma implementasinya yang beda. Split screen di Z Fold 5 ini membuat tampilan ketiga aplikasi itu jadi mengecil supaya bisa muat ditampilin di layarnya ini. Itu sih menurut gue lebih kurang nyaman ketimbang bagaimana cara Oppo ngehandle multitaskingnya dengan fitur yang disebut sebagai boundless view. Oppo memastikan ketiga aplikasi berjalan dengan ukuran yang semestinya, jadi nggak diperkecil gitu. Tampilannya hampir full. Namun, kita juga bisa pindah aplikasi dengan mudah dengan cara nge-tap aplikasi yang dipilih. Untuk munculin semuanya sekaligus juga bisa, tinggal di-pinch aja dengan 4 jari. Nanti tiga-tiga aplikasinya itu akan muncul di satu layarnya ini. Buat multitasking ini, boundless view menurut gue jauh lebih oke ketimbang split screen punya Z Fold 5. Tapi ada satu hal juga yang bisa dilakukan sama Samsung Galaxy Z Fold 5, tapi nggak bisa dilakukan sama si Oppo Find N3, yaitu Samsung DeX. Dengan Samsung DeX, multitasking itu jadi lebih lancar ya, karena basically tampilannya juga berubah jadi kayak PC. Namun, Samsung DeX ini butuh adanya monitor tambahan. Baik itu secara wired dengan kabel USB-C to HDMI, atau secara wireless dengan Google Chromecast. Dan kalian tetap butuh mouse dan keyboard tambahan supaya penggunaannya jadi lebih optimal. Emang agak ribet, tapi opsinya tuh ada. Kalian bisa pakai DeX dengan sangat bagus di Samsung Galaxy Z Fold 5. Sementara untuk Oppo Find N3, kalian juga tetap bisa colokin ke monitor dan tetap pakai layar monitor yang lebih besar untuk kerja dan pakai Oppo Find N3 ini, hanya saja nggak ada sistem yang sama seperti Samsung DeX yang layaknya PC itu. Soal baterai juga, Oppo Find N3 punya ukuran yang lebih gede di 4805 mAh dibandingkan dengan 4400 mAh di Galaxy Z Fold 5. Charging juga Oppo lebih cepat dengan SuperVOOC 67 Watt yang juga dapat di dalam paket penjualan. Sedangkan Z Fold 5 hanya 25 Watt dan nggak dapat kepala chargernya. Tapi dari keduanya, cuma Samsung Galaxy Z Fold 5 ini yang dukung wireless charging sampai dengan 15 Watt. Oppo Find N3 ini nggak bisa wireless charging. Jadi silakan kalian pilih. Kalian mau charging cepat 67 Watt atau wireless charging ala Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Jadi kalau mau diambil kesimpulannya, untuk urusan desain dan kenyamanan, gue akan lebih cenderung ke Oppo Find N3 ini ketimbang ke Samsung Galaxy Z Fold 5. Hasil yang sama juga gue ambil untuk urusan kameranya. Kamera di Oppo Find N3 punya setup yang lebih lengkap dan hasil kamera yang lebih sesuai sama selera gue. Meskipun hasil kamera di Samsung Galaxy Z Fold 5 juga nggak jelek dan saturasinya itu appealing di mata, tetap aja kelengkapan lensa dan resolusi yang lebih tinggi dari Oppo Find N3 ini menjadikan pilihan menggunakan Oppo Find N3 itu lebih bisa dipahami gitu. Kalau lo butuh telefoto, ada di sini. Kalau lo butuh selfie yang lebih bagus, ada juga di sini. Gitu. Tapi urusan multitasking buat gue nih imbang ya.
Oppo Find N3 dengan boundless view-nya itu enak banget buat dipakai multitasking on the go. Sementara Samsung Galaxy Z Fold 5 dengan Samsung DeX-nya itu lebih enak kalau kalian pengen pakai multitasking di setup kalian dengan komputer. Jadi setelah nonton video ini, semoga kalian jadi lebih paham ya kenapa sekelas David dan Reza itu sampai-sampai beralih dari Samsung Galaxy Z Fold 5 ini ke Oppo Find N3. Karena emang handphone ini tuh sebagus itu. Nah, kalau kalian emang lagi milih di antara keduanya nih, itu pilihannya sebenarnya terserah kalian. Gue cuma bisa membeberkan fakta dan opini yang gue rasain ketika gue menggunakan dua handphone ini secara bersamaan. Kalau gue sendiri, pilih yang mana? Kalau gue sendiri, kebetulan pilihannya sama kayak David dan Reza. Saat ini, Oppo Find N3 lagi jadi daily driver gue. Karena menurut gue, setup kameranya itu yang paling cocok untuk kebutuhan gue sebagai konten kreator. So, semuanya baik lagi ke kebutuhan, terserah kalian mau pilih yang mana, mau ngikutin David, mau ngikutin Reza, atau mau ngikutin gue, terserah. Atau kalian ambil pilihan yang beda dengan ambil Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Itu juga bebas, karena keduanya sama-sama oke. Oke, that's it for today. Semoga kalian bisa paham dan kebantu sama video ini. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.